Gangguan perkembangan bahasa verbal. Hal ini biasanya terjadi saat kesulitan mengekspresikan atau membalas perkataan orang lain. Terkadang seseorang tahu apa maksud yang diucapkannya, tetapi saat dia ingin menjawab, susah untuk mengungkapkannya. Contohnya nih, teman-teman pernah melihat orang stroke? Ketika kita mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau, pasti orang tersebut sulit untuk menjawabnya. Terkhusus ini hanya untuk orang-orang yang stroke-nya sudah kronis banget. Ketika kita mencoba untuk berkomunikasi kepada beliau, pasti orang tersebut sulit untuk menjawabnya. Bisa menjawab, tetapi kosakatanya kurang jelas. Atau teman-teman pernah melihat orang gagap? Orang gagap itu kan ada masalah dengan kefasihan normal atau alur bicaranya. Gagap, kayak gitu contohnya ya. Umumnya terjadi pada anak-anak juga loh, sebagai bagian normal dari belajar bicaranya. Anak kecil mungkin gagap saat kemampuan bicara dan berbahasa tidak cukup berkembang untuk mengikuti apa yang ingin dikatakan. Kebanyakan anak-anak yang memiliki kondisi ini akan sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Lain halnya apabila kondisi ini terus berlanjut hingga dewasa. Dampaknya kehilangan rasa percaya diri ketika ingin berinteraksi dengan orang lain. Cara pengobatannya bagaimana? Caranya dengan melakukan terapi berbicara. Terapi ini dapat dilakukan untuk menemukan atau untuk menekan pada kecepatan bicara, transisi yang halus antara suara, suku, kata, dan kata. Apa saja sih yang meliputi kemampuan bicara? Yang pertama, artikulasi. Bagaimana kita membuat suara ujaran dengan menggunakan mulut, bibir, dan lidah. Misalnya, kita harus bisa mengucapkan suara P dan N untuk mengatakan panas. Adik kita kan sering ya, biasanya masih belum bisa mengucapkan dengan fasih sehingga menjadi nanas. Selanjutnya yang kedua, voice. Bagaimana kita menggunakan pita suara dan nafas untuk membuat suara. Suara kita bisa keras atau lembut, atau bernada tinggi atau rendah. Yang ketiga, fluency atau kefasihan ritme bicara kita, atau ada jeda dalam berbicara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tanda-tanda gangguan perkembangan bahasa verbal, kita lihat dulu yuk tahap perkembangan apa pada saat umur 0 sampai 1 tahun. Tanda umum perkembangan mendengar dan bahasa usia 0 sampai 3 bulan. Dalam pendengaran dan pemahamannya, itu seringkali kaget dengan suara keras, diam-diam atau tersenyum saat orang tua berbicara. Anak yang usianya 0 sampai 3 bulan ini sepertinya sudah mengenali suara. Secara bahasa dan berbicara, anak itu sudah membuat suara menderu. Tangisannya mulai berubah untuk kebutuhan yang berbeda. Terus tersenyum kepada setiap orang-orang. Pada usia 4 sampai 6 bulan, pendengaran dan pemahamannya sudah mulai menggerakkan matanya ke arah suara, mampu membedakan suara bahasa, menanggapi perubahan nada suara Anda, memperhatikan mainan yang mengeluarkan suara, dan memperhatikan nada atau musik juga.
Dalam hal bahasa dan berbicara, dapat mengeluarkan ocehan saat bermain sendiri atau dengan orla. Mulai membuat suara celoteh seperti ucapan pa, ba, dan ma. Bisa cekikikan dan tertawa. Dia tahu berbunyi saat senang atau kesal. Bisa berbunyi ya, saat senang atau saat kesal. 7 bulan sampai 1 tahun, berbalik dan melihat ke arah suara. Tempat saat Anda menunjuk, dia tahu dan ternyata saat Anda memanggil namanya, dia sudah merespek dan mampu untuk memenuhi panggilannya. Memahami kata-kata untuk benda dan orang umum kata-kata seperti cangkir, truk, jus, ayah. Dia sudah mengenali dirinya sendiri juga, mana yang namanya misalnya Kiano, mana yang namanya Kiano, oh ini dia sudah bisa menunjuk bahwa dirinya sendiri. Mana yang namanya ayah mana, ayah mana, dia sudah mulai bisa menunjuk. Mulai menanggapi kata atau frasa sederhana seperti tidak, sini, mau lagi. Memainkan game sederhana seperti celukba. Terus mendengarkan lagu dan cerita untuk waktu yang singkat. Dalam pemerolehan bahasa dan bicara, dia sudah mengoceh dengan suara yang panjang seperti mimi, uup, atau baba. Menggunakan suara dan gerakan untuk mendapatkan dan menjaga perhatian. Menunjuk ke objek dan menunjukkannya kepada orang lain. Menggunakan gerakan seperti melambaikan tangan, meraih ke atas, dan menggelengkan kepala sebagai pertanda tidak. Meniru ucapan yang berbeda. Mengatakan 1 atau 2 kata seperti hai, dadah, mama, atau Nah, kalau misalnya kita sudah melihat tanda-tanda seperti itu, kita bisa berbalik ya ke tanda-tanda sebelumnya. Apabila ada kekurangan tanda-tanda pada umumnya, maka bisa jadi anak-anak itu bisa kekurangan dalam perkembangan bahasa verbalnya. Nah, selanjutnya apa sih faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan berbahasa secara verbal? Perlu kita ketahui ya bahwa untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. Yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Yang kelima, pajanan pada bahasa. Apabila sejak anak terdapat kekurangan atau setidaknya satu dari elemen di atas dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan bahasa. Dalam berbahasa terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Inilah yang disebutkan sebagai gangguan berbahasa. Nah, dampaknya apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama,
dalam memperoleh bahasa, di mana sebagai contoh anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia 2 tahun, atau menyimpang dari bentuk baku di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari